Shalom sahabat milenial dimanapun berada, selamat datang dalam program Inspirasi Harian OYIM. Sahabat milenial, memang tidaklah salah apabila Tuhan memilih Joshua bin Nun menjadi pengganti Musa. Tentu kita masih ingat insiden persungutan dengan suara tangisan yang nyaring dari segenap bangsa Israel yang dicatat dalam Bilangan pasal 14. Laporan menyebutkan bahwa negeri perjanjian itu memang subur, tetapi orang-orang di sana adalah orang-orang raksasa, sementara mereka adalah belalang. Kita tahu semua cerita ini. Dengan gagah berani, Joshua mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Janganlah takut kepada bangsa di negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis." Bilangan 14 ayat 9. Wah, luar biasa. Pertanyaan penting, bagaimana mungkin mereka belalang kemudian dapat menelan raksasa? Gambaran belalang versus raksasa banyak kita temui di dalam Alkitab. Contohnya, dalam kitab 1 Samuel 17, pertarungan antara Daud dan Goliat. Siapa yang belalang, siapa yang raksasa? Yeremia 50 ayat 1-3. Ekspansi sebuah bangsa yang dapat menyerang kerajaan Babel dan membuat Babel menjadi tandus. Kita tahu bangsa siapa yang menyerang Babel. Sebuah kerajaan yang kecil yang tidak jauh lebih besar dari kerajaan Babel, kerajaan Media. Lalu siapa yang belalang dan siapa yang raksasa? Tetapi ada hal yang aneh. Di dalam Daniel 8 ayat 9 dan 25, sebuah gambaran yang menggelikan. Dia sadar dia kecil, tapi dia coba untuk membesarkan dirinya. Ya, tanduk yang kecil itu. Dia ini tanduk kecil, tapi ia menjadi besar. Dia membesarkan dirinya. He magnify himself. Tuhan seringkali memakai cara yang di luar pemikiran manusia. Tuhan diemin aja ketika umatnya mengatakan, "Kami ini belalang, kami ini kecil." Karena sesungguhnya Tuhan akan bekerja melalui belalang yang kecil ini untuk mengalahkan raksasa-raksasa tersebut. Tuhan mau para belalang-belalang yang kecil ini belajar untuk rendah hati dan menggantungkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Sudah kecil aja sering sombong belalang ini. Bagaimana nanti mereka kalau jadi besar? Mungkin mereka merasa mereka ini favoritnya Tuhan. Jadi ya udahlah, bikin aja kecil terus ya. Tuhan bikin mereka kecil supaya mereka tidak sombong. Jadi ada 3 pelajaran penting. Mengapa Tuhan sering membuat umatnya menjadi belalang? Yang pertama, Tuhan mau umatnya belajar rendah hati. Yang kedua, Tuhan mau umatnya bergantung selalu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan akan menyatakan kekuatannya, kemuliaannya, dan kuasanya melalui belalang. Itu sebabnya ketika Joshua berkata dalam Bilangan 14 ayat 9, "Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Nggak apa-apa kalau kita memang belalang, tapi belalang ini ada Tuhan. Tuhan menyertai belalang yang kecil ini. Inilah yang kemudian membuat Joshua sanggup mengatakan, "Mereka akan kita telan habis." Sahabat milenial, ini bukanlah sebuah kalimat sesumbar atau takabur. Ini adalah kalimat yang penuh dengan iman dari Joshua. Karena dia mengerti keterbatasan dirinya dan bangsanya yang bukan siapa-siapa kalau bukan Tuhan yang memimpin mereka. Hari ini kita perlu belajar dari Joshua untuk melihat setiap kesulitan dalam pandangan kita, setiap kesulitan yang hadir dalam persoalan hidup kita dengan kacamata iman. Kita boleh saja melihat diri kita sebagai belalang di hadapan setiap kesulitan dan persoalan hidup kita. Tapi ingat, Tuhan menyertai belalang yang rendah hati dan mau terus bergantung kepadanya. Sehingga belalang-belalang ini kita sanggup mengatakan sama seperti yang Joshua katakan, "Akan kutelan setiap kesulitan dan persoalan hidup itu." Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan,
Engkau mengajarkan kami setiap hari pelajaran untuk melihat siapa diri kami yang sesungguhnya bukan siapa-siapa. Tapi Engkau menjadikan kami sesuatu yang berharga. Walaupun di mata dunia kami ini hanya belalang, tapi sesungguhnya di mata Tuhan kami ini raksasa-raksasa. Biarlah dunia boleh melihat bahwa walaupun kami belalang, belalang ini punya Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Tuhan sanggup bekerja lewat kehidupan belalang-belalang yang kecil ini. Berkati semua teman-teman OYIM yang mendengarkan renungan ini, agar mereka boleh memandang setiap persoalan dan kesulitan di hadapan mereka, sama seperti Joshua memandang Tuhan di balik kesulitan dan persoalan hidup. Karena Tuhanlah yang akan menuntun dan memimpin kehidupan setiap umat-umat yang mau menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih telah menjadi Allah yang baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam program Inspirasi Harian OYIM. Tuhan Yesus memberkati.